Bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Dalam materi Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, topik yang akan kita bahas yaitu tentang tata cara perawatan jenazah. Pada tata cara perawatan jenazah yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang tata cara memandikan jenazah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tata cara memandikan jenazah, Ibu sampaikan dulu peta konsep dari materi pengurusan jenazah ini. Yang pertama yaitu kewajiban muslim terhadap jenazah, yaitu bagaimana kewajiban orang Islam apabila ada orang yang meninggal. Kemudian yang kedua yaitu perawatan jenazah, yaitu di dalam perawatan jenazah ini nanti ada yang akan kita bahas ada 4, yaitu tata cara memandikan jenazah, tata cara mengkafani jenazah, tata cara menyolatkan jenazah, dan tata cara menguburkan jenazah. Kemudian yang ketiga yaitu takziah, dan yang keempat yaitu ziarah kubur. Dari 4 hal ini nanti diharapkan kita mampu menelaah bagaimana cara perawatan jenazah. Dan pada akhirnya tujuan yang terakhir dari pembelajaran kali ini adalah kita bisa punya rasa kepedulian terhadap perawatan jenazah. Oke, kita lanjutkan bagaimana tentang tata cara memandikan jenazah. Hal pertama yang harus kita ketahui yaitu syarat wajib memandikan jenazah. Ada 2, yang pertama yaitu Islam. Jadi jenazah yang meninggal itu dipastikan beragama Islam. Yang kedua, syarat wajibnya yaitu didapati anggota tubuhnya walaupun itu hanya sedikit. Kemudian orang-orang yang punya kewajiban memandikan jenazah atau berhak memandikan jenazah. Yang pertama yaitu apabila jenazah itu seorang istri, maka yang punya hak pertama memandikan jenazahnya yaitu suami. Kemudian anggota keluarga yang mahram dengan dia, seperti anak, kemudian orang tuanya, kemudian saudaranya, kemudian ataupun orang lain yang berjenis kelamin sama, yaitu sama-sama perempuan. Kemudian yang kedua, apabila jenazah tersebut adalah seorang suami atau laki-laki, maka yang punya hak pertama memandikan jenazahnya yaitu istrinya, kemudian anak-anaknya, orang tuanya, ataupun keluarganya yang mahram dengan dia. Kemudian boleh juga orang lain tetapi yang berjenis kelamin sama, yaitu sama-sama laki-laki. Kemudian yang ketiga, apabila yang meninggal dunia ini adalah anak kecil yang masih belum balik, mau dia itu berjenis kelamin laki-laki ataupun berjenis kelamin perempuan, karena dia itu belum balik, maka yang berhak dan wajib memandikan jenazahnya adalah semua orang, baik berjenis kelamin sama ataupun berbeda. Misalkan yang meninggal dunia ini adalah seorang anak kecil berjenis kelamin perempuan, maka laki-laki boleh memandikan. Karena di sini si jenazah atau si mayat adalah seorang perempuan yang masih belum balik. Sekarang kita lanjutkan tentang tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, hendaknya jenazah itu diletakkan di tempat yang tertutup. Maksudnya dalam proses memandikan jenazah, maka jenazah tersebut tidak diperkenankan bisa ditonton oleh khalayak ramai. Hanya orang-orang yang memandikan saja dan kaum kerabat yang terdekat saja yang bisa melihatnya, sehingga diwajibkan di sini jenazah diletakkan di tempat yang tertutup. Kemudian yang kedua, jenazah atau mayat hendaknya diletakkan di dipan atau tempat yang agak tinggi, tidak boleh diletakkan di bawah, di tanah, ataupun di lantai yang tidak beralaskan dipan ataupun alas yang agak tinggi. Yang ketiga adalah dipakaikan kain basahan. Kain basahan di sini tujuannya adalah untuk menutup aurat dari si mayat atau jenazah. Meskipun beliau sudah meninggal dunia, kewajiban kita yang hidup adalah tetap menjaga auratnya agar tidak terlihat oleh yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu posisikan jenazah agak setengah duduk dengan disandarkan atau
posisikan agak duduk supaya kita lebih bersih dalam menyapu perutnya, mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam perutnya. Caranya yaitu ketika jenazah sudah posisi setengah duduk, maka pijatlah perlahan-lahan bagian perut dari atas ke bawah hingga keluar semua kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perutnya. Yang kelima yaitu siapkan air, boleh ditambahi dengan bunga atau wewangian untuk menghindari bau atau aroma yang kurang sedap dari jenazah. Hendaknya air tersebut adalah air yang mutlak, yaitu air suci dan mensucikan. Kemudian untuk langkah selanjutnya, setelah kita siapkan air, maka kita membersihkan semua kotoran yang ada dalam badan jenazah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan menggunakan sarung tangan secara perlahan-lahan. Setelah dirasa bersih bagian tubuh jenazah dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka kita bilas dengan air mutlak, yaitu air yang mengalir, boleh menggunakan gayung ataupun menggunakan selang, dari atas ke bawah sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita wudhukan jenazah tersebut. Itulah tata cara memandikan jenazah pada materi kita kali ini, dan sampai ketemu lagi di materi selanjutnya, yaitu bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari materi ini dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.